Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hari pertama kontes kualifikasi, ditemani oleh Chu Xingyun, Su Liuer dan Sui Ying tiga bergegas ke lokasi pemilihan pertempuran roda balap Wan. Dari perspektif yang luas, tempat pemilihan untuk pertempuran roda Wanzu adalah arena yang besar dan megah. Area arena sangat besar, arena melingkar memiliki diameter 10 km. Bagi orang awam, pertempuran di sini bukan apa yang bisa mereka tonton. Dengan penglihatan manusia biasa yang tidak terlatih, mustahil untuk melihat dengan jelas pertempuran sengit dan sengit yang terjadi di jarak ini. Untungnya, balap roda Wanzu tidak dimaksudkan untuk orang biasa. Balapan roda Wanzu bukanlah game pameran. Para beku yang berpartisipasi dalam balap roda Wanzu bukanlah aktor atau aktor. Semua biksu yang berpartisipasi dalam pemilihan roda Wanzu ingin menjadi wakil dari umat manusia. Mereka berpartisipasi dalam perang roda Wanzu dan memenangkan manfaat, kemuliaan, dan martabat bagi umat manusia. Karena itu, mereka yang memenuhi syarat untuk menonton di sini adalah semua beku yang berkualifikasi tinggi di Akademi Xuan Huang. Anda tahu, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan 10.000 ras, tanpa kecuali, semua adalah biksu di Akademi Xuan Huang, kaisar yang paling dan paling kuat. Seperti Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, bakat dan potensi belum mencapai tingkat keberadaan yang sangat tinggi, dan mereka secara otomatis telah ditarik. Mereka yang terus tinggal, tanpa kecuali, semuanya berbakat dan tak terkalahkan. Dengan bakat dan potensi Su Liuer, dan kekuatannya yang 81 kali untuk mengendalikan bumi, tidak ada cara untuk mengatasi keberadaan, seberapa mengerikankah itu? Anda tahu, di bawah kendali tanah oleh Su Liuer 81 kali, itu pada dasarnya sakit ketika diseka, dan mati ketika Anda tertangkap. Namun meski begitu, Su Liuer masih kehilangan ribuan pertandingan dalam 3 tahun. Apa konsepnya? Didampingi oleh Chu Xingyun, Su Liuer memasuki venue sepanjang jalan. Su Liuer jauh berkata, "Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan kembali begitu aku pergi." Melihat penampilan Su Liuer yang cantik dan menawan, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Bahkan sekarang, setelah 2 dekade kerja keras, Su Liuer benar-benar tidak berbicara banyak. 9 lawan Su Liuer adalah keberadaan yang dia pelecehkan sekali sehari. Di bawah deteksi serba Chu Xingyun dan Dara Shadow, tidak ada rahasia dalam segala hal tentang mereka. Bahkan, sejak mereka berumur beberapa tahun, mereka tidak perlu membasahi tempat tidur seperti hal-hal kecil, mereka telah diselidiki dengan jelas. Sesampainya jauh-jauh ke arena, Su Liuer tidak berani mengabaikan, segera memanggil roh bela diri ular-ular, dan pada awalnya, memamerkan fusi seni bela diri. Pada saat yang sama, di seberang Su Liuer, seorang pria muda dengan kulit gelap juga memanggil roh bela dirinya, dan untuk pertama kalinya, bagaimana menjadi satu dengan roh bela diri. Roh bela diri lawan adalah 3 sulur kayu. 3 tanaman merambat di luar, terlihat seperti pohon anggur kuno dengan 3 cabang. Pada akhir dari 3 bifurkasi itu, 3 kepala naga lahir, yang tampak mengerikan. Di antara 5 elemen, Muneng dapat mengatasi tanah, jadi. Su Liuer sangat menderita ketika bertemu dengannya sebelumnya. Meskipun mantranya bisa melukai 3 tanaman merambat, mereka bahkan bisa dengan mudah dipecah menjadi 2. Namun ketahanan seri kayu terlalu kuat. Bahkan jika dibombardir menjadi 2, pihak lain dapat langsung melarikan diri ke tanah. Selain itu, 3 tanaman merambat dapat dibor dari tanah kapan saja, dan target akan diikat secara instan. Setelah diikat, di bawah cekikan 3 tanaman merambat, Su Liuer benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Terus terang, mantan Su Liuer memiliki kemampuan untuk melukai 3 tanaman merambat, tetapi tidak memiliki sarana untuk mengalahkan yang lain. Namun, setelah 30 tahun, Su Liuer saat ini tidak lagi sama dengan Su Liuer di masa lalu. Dalam beberapa saat, Su Liuer langsung melepaskan segel baju besi pelindung Xuantian. Dalam suara renyah, sisik tebal dan kokoh dengan cepat muncul di tubuh ular Su Liuer yang melingkar. Dari sekarang ke sekarang, ular pan Su Liuer, Wuling, memiliki ketinggian lebih dari 3 meter. Meski sosoknya masih cantik, tetapi tubuhnya bahkan lebih besar. Berdiri dengan santai di sana, lapisan sisik hijau gelap dengan cepat melapiskan tubuh ular liu yang melingkar di Su Liuer, membentuk baju besi yang tebal dan kokoh. Dengan peningkatan kekuatan mental hingga 250. Di bawah kekuatan mengendalikan tanah hingga 81 kali. Lapisan timbangan yang direkatkan oleh Xuantian Shield Armor Shell tebal dan keras, bersinar dengan kilau tubuh emas yang aneh. Anda harus tahu bahwa Su Liuer sendiri terbuat dari esensi tanah yang hidup, pasir. Kemampuan kontrol tanahnya yang kuat itu sendiri dilebih-lebihkan. Selain itu, efek baju besi pelindung Xuantian dan kekuatan spiritual hingga 250, hampir 3 kali lipat berkah.
Timbangan yang dikondensasi oleh Suliuer benar-benar tidak buruk. Tapi di mana ini? Hal yang paling menakutkan tentang Suliuer adalah bakat Wu Lingling yang berkualitas tinggi. Atas dasar bahwa itu bisa disebut King Kong tidak buruk, itu adalah peningkatan 81 kali, yang merupakan yang paling menakutkan. Jika ini adalah kapas, kekuatannya meningkat 81 kali, mungkin tidak terlalu menakutkan. Tetapi jika itu adalah sepotong paduan titanium, kekuatannya meningkat 81 kali, itu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Fakta telah membuktikan bahwa bahkan jika Chu Xingyun memadatkan jejak roh pedang yang kacau, dia hanya bisa memotong tanda tebasan kurang dari satu jari. Tentu saja, ini juga karena roh pedang caca kental Xingyun terlalu lemah. Dalam senjata pedang Suantian Chu Xingyun, gas pedang kacau yang dibentuk oleh sungai kacau benar-benar merusak dan tak terbendung. Tapi jangan lupa, Suliuer sekarang hanya wilayah Wu Huang Peak. Dengan keadaan seperti itu, kamu bisa menyingkat armor skala yang bisa menahan Kiswot Chaotic, betapa berlebihan. Sederhananya, baju besi berskala bumi Suliuer tidak lagi berada di air tahun ini, dan Kaisar Wu Realm telah terkondensasi di bawah Xuanbing. Di bawah perhatian semua orang, permukaan tubuh Suliuer tiba-tiba ditutupi dengan lapisan virus tembus cahaya, dan kilau logam berwarna-warni. Puas mengangguk, Suliuer mendesak Xuantian Sengsing Runzuan. Saat berikutnya, angin emas berputar di sekitar tubuh Suliuer. Dalam dua raungan, Suliuer terus mendesak Xuantian Fuzuan untuk memanggil dua duri batu. Setelah ragu-ragu sejenak, Suliuer mengangkat dadanya dan mengangguk ke arah wasit. Awalnya, Suliuer bermaksud untuk melampirkan racun ular koil kedua duri batu. Namun, begitu racun ular koil benar-benar melekat, pihak lain sudah mati. Racun ular koil benar-benar beracun di dunia. Belum lagi seorang biksu di puncak Kaisar Wu. Bahkan jika Kaisar diracuni oleh ular, itu akan sangat merepotkan. Jika seseorang tidak baik dan gagal melakukan detoksifikasi pada waktunya, ia akan diracuni hidup-hidup. Adapun Wu Huang Pinnacle, kecuali itu adalah semangat bela diri khusus dengan kemampuan detoksifikasi. Kalau tidak begitu diracuni oleh ular, dapat dikatakan bahwa perantara tidak akan membantu dan akan mati dalam napas. Bahkan jika Kaisar Tian hadir, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan tepat waktu. Tapi, masalahnya sekarang adalah tidak ada Kaisar di 81 planet umat manusia. Tidak ada keraguan, Suliuer adalah gadis yang sangat lugu, sangat baik. Dunia batin Suliuer, kepolosan yang tak tertandingi, sangat indah, tidak pernah memiliki hal-hal kotor itu. Dan, Suliuer yang baik hati, tidak ada pembunuhan di hatiku. Meskipun itu masuk akal, bahkan jika dia melukai lawannya, wasit di tempat kejadian juga akan segera menyelamatkannya. Bahkan jika dia secara tidak sengaja membunuh pihak lain, dia tidak perlu bertanggung jawab. Tapi Chu Xingyun mengatakan bahwa di dalam gerbang peri seluruh bintang, ada 81 planet milik ras manusia. Tidak ada yang bisa menolak racun ular Suliuer. Bahkan para beku yang memiliki bakat detoksifikasi dan seni bela diri mungkin tidak akan selamat. Guntur yang disebut tidak bisa menutupi telinga. Ini tidak berguna, tetapi sudah terlambat. Dengan kekuatan racun ular, sangat mungkin untuk menutup tenggorokan dengan darah, dan bagian tengahnya tidak berdaya. Bahkan jika ada bakat Wuling untuk detoksifikasi, sudah terlambat untuk dirilis. Digantikan dengan racun ular biasa, pada dasarnya berdasarkan pembekuan darah. Setelah racun ular dipukul, darah di sekitarnya akan menggumpal. Namun, racun dari cakram ular Suliuer berbeda. Begitu racun ular itu mengenai, darah, tulang, otot, dan bahkan kulit dan rambut seluruh tubuh akan langsung mengeras dan menjadi batu. Di bawah pertumbuhan badan hukum Sisha, 2,5 kali peningkatan kekuatan mental, dan 81 kali peningkatan bakat mengendalikan seni bela diri. Selama racun ular koil itu mengenai, pihak lain akan menjadi pahatan batu dalam sekejap. Selain itu, seluruh proses tidak dapat dipulihkan. Yang lebih mengerikan, setelah lawan menjadi pahatan batu, Suliuer juga dapat menggunakan kekuatan kontrol tanah untuk memperkuat kekuatan dan kekerasan pahatan batu. Jika Anda menggabungkannya dengan bakat roh bela diri terpesona Suliuer dan bakat roh bela diri kimia, Anda dapat membuat setan batu super. Sederhananya, semua makhluk yang mati di bawah racun ular koil akan menjadi boneka dan budak kehidupan abadi Suliuer. Bahkan jika iblis batu ini sayangnya mati dalam pertempuran, Suliuer bisa menahan jiwanya. Melalui mantra pesona, sekali lagi mendorongnya ke tubuh iblis batu lain dan terus bertarung. Saat ini, Suliuer tidak berniat membunuh atau melukai orang. Karena itu, Suliuer tidak menempelkan racun ular koil kedua duri batu. Alhasil, dua duri batu ini, meski masih sangat tajam, benar-benar keemasan dan bisa dipakai. Tetapi ketika datang ke kematian, itu terlalu rendah. Bahkan jika itu menembus tubuh lawan dalam sekejap, itu hanya cedera penetrasi normal. Kecuali jika Anda dapat langsung menembus titik kunci pihak lain, seperti kepala atau jantung. Kalau tidak, kekuatan kedua duri batu ini akhirnya terbatas. Di sisi lain, melihat Suliuer memberi isyarat, setelah menyelesaikan persiapan sebelum perang. Wasit menoleh dan memandang Suliuer, pemuda dengan wajah memalukan.
Pria muda itu mengangguk. Melihat adegan ini, wasit yang mengawasi pertandingan berkata dengan keras, "Oke, kedua belah pihak memilikinya, permainan, mulai." Dengan pengumuman wasit, pada saat berikutnya, pria muda dengan wajah gelap tiba-tiba muncul dan jatuh ke tanah di bawah kakinya. 3 tanaman merambat memiliki 3 kepala, tetapi ketika mereka melarikan diri, 3 kepala dapat digabungkan menjadi 1. Karena itu, di tanah, hanya lubang dengan lengan tebal yang tersisa. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ketiga tanaman merambat ini jelas sangat berbeda. Di bawah tatapan Chu Xingyun, lubang di ketebalan lengan dengan cepat berkumpul dan sembuh. Dalam waktu kurang dari 3 napas, lubang itu sembuh sepenuhnya. Jelas, investigasi Sui Ying terhadap lawan ini lalai. Dalam materi yang diberikan oleh bayangan darah, 3 tanaman anggur biksu itu mahir dalam pengeboran tanah. Yang disebut teknik pemboran tanah sebenarnya adalah dengan mengebor lubang secara paksa di tanah dengan paksa dan mengebor sepanjang jalan. Tetapi nyatanya, beku itu tidak melakukan pengeboran bumi, tidak juga melarikan diri, tetapi operasi bumi. Dari sudut pandang literal, tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara pengeboran tanah, pengeringan tanah, dan pemindahan bumi. Namun faktanya, ada celah besar. Teknik Dunsu biasanya dikuasai oleh para biku bumi. Seorang beku tanah, yang menyatu dengan bumi, secara alami dapat pergi. Teknik pemboran bumi relatif dangkal, seperti halnya tikus, menggali lubang di tanah dan mengebornya. Langkah terakhir adalah berlatih tanah. Teknik perjalanan darat yang disebut adalah untuk berbaris elemen bumi sekitarnya, bebas berjalan di bawah bumi. Ketiga tanaman merambat ini adalah makhluk berbahan dasar kayu, dan mustahil bagi mereka untuk memiliki teknik pelarian. Oleh karena itu, selama penyelidikan bayangan darah, saya pikir ini adalah teknik yang disebut pemboran tanah. Tetapi kenyataannya, ini adalah praktik yang sangat menakutkan. Erdwalking adalah bakat unik dari makhluk kayu, atau kekuatan magis. Seperti kita ketahui bersama, di antara 5 elemen, kayu bisa mengatasi tanah. 3 tanaman merambat ini, karena energi kayu hijau mereka terlalu kuat, sehingga semua elemen bumi akan secara otomatis menghindari ketika mereka lewat. Ketiga tanaman merambat ini adalah elemen bumi yang terlalu terkendali. Itu jenis kematian. Di depan 3 tanaman merambat, unsur tanah biasa seperti tikus yang bertemu kucing. Kemanapun ketiga tanaman merambat itu pergi, semua elemen bumi secara otomatis memberi jalan bagi mereka untuk melaluinya. Dari perspektif unsur, ketiga tanaman merambat ini adalah musuh dari semua beku dan makhluk bumi. Di antara seruan rahasia Chu Xingyun, saat berikutnya. Dalam raungan tajam, 3 naga biru meraung di tanah dan muncul di sekitar tubuh Su Liuer. Melihat itu, ada 3 naga cian, masing-masing tingginya lebih dari 10 meter, dan 1 tebal dan tipis. Tubuh naga ramping, yang dibor dari bawah tanah, 3 kepala naga, membuka mulut mereka, dan menyemprotkannya ke arah Su Liuer. Dalam suara tajam memecahkan langit, 3 kepala naga biru menyemprotkan serangkaian biji biru ke arah Su Liuer dari 3 arah. Perhatikan baik-baik, biji cian, berbentuk seperti biji bunga matahari, tajam dan tajam. Dengan suara tajam memecahkan langit, sebuah pemboman yang tajam menghantam tubuh Su Liuer. Dalam suara keras, benih hijau-hijau itu menabrak baju besi skala Su Liuer. Antara Mars, tubuh Su Liuer terguncang dengan keras. Melihat medan perang di bawah ini, Chu Xingyun sangat mempesona. Menilai dari kondisi Su Liuer, biji hijau dan hijau membawa banyak dampak. Ini juga ditembak pada baju besi berskala Su Liuer yang tak terkalahkan. Jika diganti dengan baju besi biasa, bahkan pelat baja setebal 10 meter akan mudah ditembus oleh biji virus ini. 3 tanaman merambat menyerang Su Liuer dari 3 arah secara bersamaan. Di bawah pukulan keras, Su Liuer nyaris tidak bisa berdiri. Di antara saat-saat pikiran, 2 duri batu berubah menjadi 2 lampu emas, berputar di sekitar tubuh Su Liuer, dan langsung berputar selama 3 minggu. Dalam suara tajam memecahkan langit, hanya sesaat 2 duri batu, 3 kali berturut-turut, menembus leher 3 naga biru di sekitar. Ketiga kepala itu dipukul dengan keras pada saat yang sama, dan ketiga tanaman merambat itu tiba-tiba terkejut dan segera ditarik ke bawah tanah. Namun pertempuran tidak berhenti di situ. Melihat sekeliling, lapisan tebal biji jatuh di sekitar tubuh Su Liuer. Melihat itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, ketiga Ivy Dragon Heads menyemprotkan puluhan ribu benih. Benih-benih hijau-hijau itu merentangkan jenggot dan menggali tanah. Pada saat yang sama, ribuan bibit pohon anggur hijau-hijau menggali melalui cangkang keras biji, dan bor akan keluar. Seperti ular roh biru, mereka pergi ke tubuh Su Liuer dan menjadi gila. Dalam suara tajam memecahkan langit, tanaman merambat naik seperti ular roh, dan mereka bertahan menuju tubuh ular Su Liuer. Pada awalnya, itu seperti ular roh. Tapi dalam sekejap, ular roh itu tumbuh menjadi ular sanca biru. Puluhan ribu ular sanca, mulai dari kaki Su Liuer, terjerat sepanjang jalan. Menghadapi adegan ini, Su Liuer terkejut, tetapi segera, mulut Su Liuer sedikit berkedut. Di masa lalu, meskipun Su Liuer memiliki tubuh ular dan tubuh pasir, tetapi dia tidak akan menggunakannya sama sekali.
Membawa harta, tetapi tidak tahu bagaimana menampilkannya. Selama 2 dekade terakhir, dia telah berjuang keras di dunia mimpi setiap malam. Dalam 20 tahun, lebih dari 7.000 malam, dan hampir 10.000 tahun pertempuran, Su Liuer telah sepenuhnya menguasai tubuh pasir dan tubuh ular. Dalam sesaat berpikir, tubuh Su Liuer bersinar tajam dengan cahaya keemasan. Melihat sekeliling, semua sisik di tubuh Su Liuer didirikan seperti pisau tajam dengan pegangan. Di antara 5 elemen, Muneng Ketu. 3 tanaman merambat bahkan lebih dari tanaman merambat kuno, dan mereka menakutkan bagi pengekangan sistem tanah. Su Liuer hari ini bukan lagi Su Liuer. Kayu dapat membunuh tanah, tetapi bumi dapat menghasilkan emas, dan emas dapat membunuh kayu. Di bawah kendali Su Liuer, timbangan di sekitarnya langsung berubah menjadi pisau logam, dan potongan-potongan itu berdiri tegak. Dari pandangan sekilas, 3.000 sisik seluruh tubuh Su Liuer berubah menjadi pisau tajam dengan 3.000 pegangan tajam, dan setrika itu berlumpur. Momen selanjutnya, tubuh Su Liuer berbalik, 10.000 roh pedang emas tajam meledak di sekitar tubuh. Hanya dalam satu belokan, puluhan ribu tanaman merambat seperti ular sanca itu langsung dipelintir menjadi ribuan bagian, dan jatuh ke tanah. Menghadapi Su Liuer yang kejam, pihak lain kehilangan akal untuk sementara waktu. Lawan Su Liuer, yang memiliki 3 biksu, bernama Huaxing. Kakek dari bentuk bunga adalah salah satu dari 9 diakon dari Istana Pahlawan Klan Manusia, yang dapat digambarkan sebagai bobot tinggi dan salah satu pemimpin klan manusia. Dengan 3 tanaman merambat, bentuk bunga dapat digambarkan sebagai tak terhentikan. Ini adalah salah satu biksu terbaik di Akademi Xuan Huang. Untuk waktu yang lama, bentuk bunga bisa dikatakan tak terkalahkan dengan semprotan biji yang bisa menembus emas dan batu. Benih yang disemprotkan tidak hanya memiliki penetrasi yang menakutkan. Dan yang paling penting adalah bahwa benih ini akan berakar ketika mereka jatuh di tanah, dan mereka akan tumbuh dalam sekejap menjadi tanaman merambat yang sangat fleksibel, berputar di sekitar target. Ketika target terjerat dengan ribuan tanaman merambat dan tetap di tempatnya, 3 kepala naga dari 3 tanaman merambat menembak dengan liar dengan ratusan putaran per detik. Semua lawan, termasuk mantan Su Liuer, hanya bisa mengalahkan kekalahan. Tapi hari ini, semuanya telah berubah secara dramatis. Armor Su Liuer berubah dari bumi menjadi emas, dan emas terbuat dari kayu. 3 tanaman merambat berbentuk bunga dan biji-bijian yang ditembakkan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada armor skala Su Liuer. Pada gilirannya, baju besi berskala logam Su Liuer berdiri, tetapi dengan mudah ia memenggal semua tanaman merambat yang dilepaskan oleh bentuk bunga. Meski pertarungan belum berakhir, bentuk bunga bisa terus bertarung. Tapi bentuk bunga tahu, semua ini tidak ada artinya lagi. Semua metodenya tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Su Liuer. Namun, Su Liuer telah berdiri di tempat yang sama, tetapi dia telah dipukuli secara pasif, dan dia tidak pernah kembali. Di sela-sela pikiran, bukaan berbentuk bunga berkata, ya, pertempuran ini berhenti di sini. Dihadapkan dengan bentuk bunga, Su Liuer mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu mengakui kekalahan? Dihadapkan dengan masalah Su Liuer, bentuk bunga tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, saya akui bahwa tidak ada kemampuan untuk mengalahkan Anda untuk saat ini, tetapi Anda ingin mengalahkan saya, tetapi Anda juga melamun. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata dalam bentuk bunga, begitu aku melarikan diri ke tanah, kamu bahkan tidak bisa menyentuh bayanganku, jadi, kamu dan aku hanya bisa diratakan. Dasi. Mendengar kata-kata berbentuk bunga, Su Liuer menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku mengubahnya 20 tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang aku berbeda. Di antara kata-kata itu, Su Liuer menoleh dan melihat ke arah tribun. Dengan bantuan Chu Xingyun, Su Liuer sekarang memiliki hampir 10.000 tahun pengalaman tempur yang sebenarnya. Dan bentuk bunga, dari lahir sampai sekarang, pertempuran yang ia ikuti, bahkan fraksi Su Liuer, tidak mencapai. Meskipun Su Liuer tampaknya dipukuli secara pasif sejak awal perang, tampaknya tidak kompeten. Namun faktanya, Su Liuer sebenarnya hanya menguji. Dunia fantasi, bagaimanapun, tidak nyata. Dalam pandangan Su Liuer, dunia mimpi sebenarnya adalah mimpi seseorang. Karena itu, Su Liuer tidak pernah percaya pada segala sesuatu di dunia fantasi. Dia tidak percaya bahwa bentuk bunga yang membunuhnya sampai mati dan bahkan benar-benar kehilangan kepercayaannya 20 tahun yang lalu akan benar-benar menjadi sangat lemah di hadapannya. Karena itu, Su Liuer harus menggunakan pembelaannya sendiri untuk merasakan kekuatan bunga di dunia nyata ini. Jelas, melalui pengalaman pribadi tadi, Su Liuer menentukan bahwa bentuk bunga benar-benar sangat lemah. Bahkan, bentuk bunga pada kenyataannya, jauh dari bentuk bunga di dunia mimpi, menjadi kuat. Bentuk bunga di dunia fantasi, meskipun semua fitur dan kemampuannya sama dengan bentuk bunga pada kenyataannya. Namun, bentuk bunga dari dunia mimpi, di bawah kebijaksanaan Chu Xingyun, mengerahkan kemampuannya secara ekstrim. Pertempuran tadi, bentuk bunga terlihat sangat keren dan sangat sombong. 3 tanaman merambat naik dari tanah, menembaki Su Liuer dari 3 sudut.
Tiga kepala naga dari tiga tanaman merambat membentuk jaring api salib, sepenuhnya dan benar-benar menghalangi ruang penghindaran Suliuer. Setelah itu, tanaman merambat yang telah bangkit dari tanah, 10.000 akar, membungkus Suliuer dengan kuat. Tapi nyatanya, metode berkelahi, keterampilan berkelahi, dan kebijaksanaan bertarung seperti itu terlalu primitif. Di tangan berbentuk bunga, dia tidak memiliki kemampuan untuk bermain bahkan satu chengdu. Seperti Suliuer 20 tahun yang lalu. Huaxing ada di Baoshan, tapi dia sangat miskin sehingga dia akan makan. Di dunia fantasi, bentuk bunga adalah monster yang menakutkan. Di dunia fantasi, bentuk bunga bisa mengandalkan 3 kepala naga untuk meletakkan dunia dan 3 talenta. Anda dapat menggunakan puluhan juta benih yang disemprotkan dan tanaman merambat yang tumbuh untuk meletakkan arai naga. Banyak perubahan dan kekuatan besar yang mengerikan. Bahkan jika Suliuer sudah habis, sangat sulit untuk diatasi. Dalam 2 dekade terakhir, Suliuer harus bertarung dalam pertempuran berbentuk bunga selama 300 putaran setiap hari. Meskipun bisa dikalahkan setiap saat, sangat sulit untuk menang. Namun bentuk bunga pada kenyataannya benar-benar terlalu lemah untuk membuat Suliuer ingin tertawa. Melihat ekspresi arogan di wajah Huaxing, Suliuer benar-benar tertawa. Bagi banyak biksu di Akademi Xuan Huang, bentuk bunga pasti kesayangan surga. Terlepas dari tubuh, penampilan, temperamen, bakat, potensi. Secara keseluruhan, dia sangat baik, sangat sempurna. Namun, dibandingkan dengan saudara Chu, dia seperti anak berusia 3 tahun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keterampilan yang sama, di bawah kendali Chu Xingyun, cukup untuk membalikkan sungai dan menghancurkan dunia. Namun, di bawah kendali bentuk bunga, hanya ada beberapa aplikasi dasar, dan kekuatannya sangat lemah sehingga tampaknya menggelitik. Ada sedikit lengkungan di sudut mulut, Suliuer memandangi bentuk bunga itu dan berkata, sangat sederhana untuk mengalahkanmu, aku bisa menemukan 100 cara sesuka hati, dan kau bisa membunuhmu dalam sekejap. Mendengar kata-kata Suliuer, Huaxing tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Suliuer dengan tak percaya. 100 cara, Spike. Melihat mata berbentuk bunga, Suliuer tidak menjelaskan banyak hal. Di bawah tatapan berbentuk bunga, tangan kanan Suliuer melambai, dan 5 elemen mengubah. Di bawah mata semua orang, dengan Suliuer sebagai pusatnya, riak yang bersinar dengan cahaya logam bersiul dan menyebar. Melihat itu, di mana gelombang logam berlalu, tanah langsung berubah dari tanah menjadi logam. Menunjuk ke tanah di bawah kakinya, Suliuer tersenyum dan berkata, di antara 5 elemen, bumi dapat menghasilkan emas, sekarang. Anda dapat menelusuri dan menunjukkan kepada saya. Melihat tanah dengan kilau logam mengkilap di bawah kakinya, untuk sesaat bentuk bunga tidak bisa tidak berseru. Di antara 5 elemen, energi bumi tidak palsu. Tetapi pada saat yang sama, Jin Keke, sebagai 3 tanaman merambat, tidak peduli seberapa arogan, tidak mungkin untuk melarikan diri ke logam. Jika kayu bisa lepas dari emas, bukankah itu berarti dengan kapak dan kapak itu tidak akan melukai pohon? Dia dengan ragu-ragu menginjak tanah setelah pengujian, dia menemukan bahwa bentuk bunga itu pahit, dan dia benar-benar tidak dapat melarikan diri di bawah tanah. Tidak dapat melarikan diri, 3 tanaman merambat tidak akan dapat menarik energi dari bumi dan berubah menjadi 3 tanaman merambat raksasa. Selain itu, energi tidak dapat diekstraksi dari bumi, dan 3 tanaman merambat tidak bisa begitu keras menyemprotkan begitu banyak biji. Tidak dapat menyemprotkan begitu banyak biji, dia secara alami tidak akan dapat menghasilkan begitu banyak tanaman merambat hijau untuk mengelilingi Suliuer. Dan, mundur 10.000 langkah dan katakan. Bahkan jika dia masih bisa melakukan semua ini, dia tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan pada Suliuer. Saat ini, di depan Suliuer, semua yang dia lakukan tampak seperti omong kosong anak-anak, dan tidak ada ancaman sama sekali. Melihat ekspresi pahit berbentuk bunga, Suliuer melanjutkan, dan, bagaimana jika Anda melarikan diri ke bawah tanah? Di antara kata-kata itu, pikiran Suliuer bergerak, sebuah tangan besar dengan diameter 10 meter tiba-tiba berlari keluar dari tanah, dan 3 tubuh peperangan berbentuk bunga terjepit di tangannya. Di bawah cengkeraman tangan besar yang berkilau dengan kilau logam, Huaxing berusaha keras tetapi sulit untuk diguncang sama sekali. Bentuk bunga bisa dirasakan, tangan besar ini bersinar dengan kilau logam, pada kenyataannya, Liu Cheng adalah lumpur. Hanya 30% hingga 40% semua jenis zat logam. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Ada terlalu banyak logam di tanah. Untuk bentuk bunga, ini tidak berbeda dengan logam. Sederhananya, air dapat menumbuhkan kayu, yang tidak ada artinya. Tetapi jika air itu mengandung banyak garam, dan garam itu menyumbang 40%, semuanya akan berbeda. Seperti kita ketahui, air laut tidak bisa digunakan untuk menyirami bunga dan pohon. Melihat perjuangan berbentuk bunga, Suliuer menggelengkan kepalanya dan berkata, dan, sebagai makhluk bumi, ular saya yang melingkar, Wuling, juga bisa melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Suliuer yang tingginya lebih dari 3 meter dengan cepat tenggelam ke tanah. Hampir pada saat sosok Suliuer menghilang, Suliuer bangkit dari tanah di atas telapak logam besar dengan diameter lebih dari 10 meter.
Lihat dari dekat, armor logam Suliware bersinar dengan kilau logam di bawah sinar matahari. Melihat tampilan megah Suliware, bentuk bunga benar-benar tak bisa berkata-kata. Jelas, teknik pelarian bumi Suliware jauh lebih cepat dan lebih cepat daripada teknik tanah berbentuk bunga. Begitu kedua belah pihak melarikan diri ke tanah pada saat yang sama, Suliware jelas lebih cepat dan lebih fleksibel daripada dia. Begitu Suliware mendekatinya, dengan ujung tajam Suliware, dia pasti bisa meledakkan 10.000 pedang logam ki dalam sekejap dan membaginya seketika. Dengan tak berdaya menatap Suliware, berbentuk bunga berkata, "Ya, aku mengakui kekalahan." Suliware mengangguk dengan lembut, melihat ke bawah dari atas, bentuk bunga digenggam oleh tangan logam raksasa. Momen selanjutnya, logam besar mengangkat tangannya dan perlahan melonggarkannya, melepaskan 3 tubuh ular berbentuk bunga. Lalu, tangan raksasa logam itu, dengan lembut mendukung tubuh ular liu yang melingkar, bergerak ke arah mimbar. Menonton Suliware perlahan pergi, bentuk bunga tidak bisa tidak terlihat merah. Ketika Suliware dapat dengan mudah mengubah elemen bumi menjadi elemen emas, dia sudah dikalahkan. Kecuali dia dapat menyelesaikan transformasi dari 5 elemen seperti Suliware, jika tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk bermain melawan Suliware. Di antara 5 elemen, kayu dapat membuat api, dan api dapat memenangkan emas. Jika bentuk bunga bisa menggunakan kayu untuk membuat api, Anda bisa menahan Suliware lagi. Sangat disayangkan bahwa bentuk bunga belum menemukan bahkan sistem kayunya. Apalagi yang harus dibicarakan tentang penggunaan kayu untuk membuat api. Sangat sulit untuk menyelesaikan transformasi dari 5 elemen. Pertama-tama, kita harus sepenuhnya memahami dan menguasai atribut kita sendiri. Kedua, kita harus sepenuhnya memahami dan menguasai sifat-sifat mutualisme. Akhirnya, perlu banyak waktu untuk mengeksplorasi dan bereksperimen untuk menyelesaikan transformasi 5 elemen. Ini membutuhkan lebih dari puluhan ribu tahun. Yang lebih dibutuhkan adalah kesempurnaan, kebijaksanaan luar biasa. Bagi sebagian besar orang biasa, bahkan jika mereka diberikan 100 juta tahun, mereka tidak berguna. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak bisa memahaminya. Ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Butuh Suliware hingga 300 intelek, dan butuh puluhan ribu tahun untuk akhirnya mengetahui transformasi dari 5 elemen, dan untuk menghasilkan uang dari tanah. Selanjutnya, dalam hampir 10.000 tahun, lebih dari 70 juta pertempuran sebenarnya. Hanya akhirnya menguasai transformasi dan kontrol acak sesuka hati. Seperti yang dikatakan Suliware. Hari ini, dia dapat menemukan 100 cara untuk membunuhnya di tempat. Melihat Suliware diam-diam, untuk sesaat bentuk bunga itu benar-benar bingung. Dia tidak mengerti bagaimana jarak antara satu sama lain hanya bisa begitu luas hanya dalam 2 dekade. 20 tahun yang lalu, dia dapat dengan mudah menghancurkan dan bahkan membunuh Suliware dalam hitungan detik. Tetapi 20 tahun kemudian, dia berbalik dan dibunuh oleh Suliware. Dan yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa tidak hanya ada satu cara bagi Suliware untuk membunuhnya, tetapi ribuan cara. Dalam 2 dekade terakhir, budidaya berbentuk bunga sangat sulit. 10 dari 12 jam sehari digunakan untuk budidaya dan pertempuran. Untuk 10.000 balap mendatang, keluarga juga menyediakan banyak bakat baginya untuk digunakan sesuka hati. Dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, kekuatan bentuk bunga pasti 2 kali lipat. Tetapi dengan usahanya yang sangat keras, kesenjangan antara dia dan Suliware tidak hanya tidak melebar, tetapi juga dilampaui dan dihancurkan. Hal yang paling menyedihkan tentang bentuk bunga adalah bahwa jarak antara dirinya dan Suliware terlalu besar. Sampai-sampai bentuk bunga tidak bisa dilampaui sama sekali. Mulai sekarang, hanya ada 10 tahun yang tersisa sebelum orang-orang Dabi. Dalam 10 tahun, tidak peduli seberapa keras bentuk bunga itu, tidak peduli seberapa sulitnya, sama sekali tidak mungkin untuk mengejar Suliware. Bentuk bunga sangat jelas. Dalam 10 tahun ke depan, apalagi menutup celah dengan Suliware. Jika Anda tidak dapat ditarik lebih jauh dan dibuang lebih jauh, itu sudah membakar aroma tinggi. Tunggu, melihat bahwa Suliware akan pergi, bentuk bunga akhirnya tidak tahan lagi, dan menghentikan Suliware. Mendengar panggilan bentuk bunga itu, Suliware berhenti, menoleh dengan curiga, dan memandangi bentuk bunga itu. Dihadapkan dengan tatapan Suliware, bibir berbentuk bunga mengerucut dan berkata dengan datar, "Saya tidak mengerti, bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda bisa maju begitu cepat." Menghadapi masalah bentuk bunga, Suliware mengerutkan kening. "Saya ingin menjelaskan, tetapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah bunganya lemah?" Tidak, dia tidak lemah sama sekali. Bahkan, bentuk bunga yang sama, di dunia fantasi, benar-benar bisa bertarung dengannya selama 300 putaran tanpa jatuh. Tapi bentuk bunga yang sebenarnya, di tangannya, bahkan tidak bisa melewati trik. Sekali, atas permintaan Suliware, Chu Xingyun digunakan untuk mengendalikan 3 prajurit tank Snake, dan di antara 3 napas, ia langsung membunuh Suliware. Bukan untuk mengatakan bahwa 3 ular tubuh lebih kuat dari ular pan. Juga tidak berarti bahwa bakat dan potensi Suliware tidak sebagus bentuk bunga. Kesenjangan sebenarnya terletak pada orang-orang, di dalam hati, di dalam kehendak.
Ini sulit diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Suliwer mempertimbangkan lagi, dan akhirnya menemukan jawaban yang adil. Melihat bentuk bunga itu dengan acuh tak acuh, Suliwer berkata dengan tajam, alasannya sangat sederhana, karena aku punya tuan yang baik. Tuan, mendengar jawaban Suliwer, bunga itu tiba-tiba hilang. Tuan, dia juga memiliki. Belum lagi, para master Akademi Xuan Huang ini. Bahkan, bentuk bunga telah memiliki master terbaik sejak usia 3 tahun. Tuan ini bukan orang lain, itu adalah kakeknya. Kakeknya adalah satu dari 9 diaken umat manusia. Setiap saat, Hua Xing percaya diri, dan tuannya harus menjadi salah satu dari 9 tuan terbaik di dunia. Hanya ada 9 orang yang bisa dibandingkan dengan kakek. Hanya mereka yang bisa berbicara dengan kakek, tetapi tidak ada yang bisa melampaui dan menghancurkan. Dan yang paling penting adalah, sebagai garis keturunan langsung dari keluarga bunga, kakek dari bentuk bunga juga merupakan properti kayu. Bahkan, kakek dari kakek berbentuk bunga, memiliki 3 potong ivy wuling. Karena itu, untuk bentuk bunga, kakeknya pasti yang terkuat di dunia dan paling cocok untuk tuannya. Tapi, jika kita mengatakan bahwa kakeknya benar-benar yang paling kuat dan paling cocok untuk tuannya. Apa yang dikatakan Suliwer? Hanya 20 tahun kemudian, dia menghancurkannya dengan mudah, dan bahkan bayangan yang mengusirnya tidak terlihat. Ini, terlalu dibesar-besarkan. Melihat bentuk bunga tercengang, Suliwer menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melanjutkan. Melihat pemandangan ini, bentuk bunga tiba-tiba terbangun. Mengangkat tangannya dengan keras, berbentuk bunga dengan bersemangat berkata, yang mana? Bisakah aku menyusahkanmu, tolong perkenalkan aku pada tuanmu. Mendengar bentuk bunga, Suliwer menoleh dan melihat ke arah bentuk bunga. Pada saat yang sama, Suliwer sedikit mengernyit. Melihat Suliwer mengerutkan kening, bentuk bunga itu sangat gugup. Ini baru 10 tahun sejak balapan besar, dan dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun, bentuk bunga selalu percaya. Saya sangat percaya bahwa kakek saya adalah yang terbesar di dunia dan yang paling cocok untuk tuannya. Tapi nyatanya, bahkan Hua Xing sendiri menemukan banyak masalah. Namun, untuk waktu yang lama, bentuk bunga menolak untuk percaya dan menolak untuk menghadapinya. Pada saat dia tiba di puncak Kaisar Wu, Hua Xing sebenarnya menemukan bahwa bantuan kakek untuknya semakin terbatas. Puncak Kaisar Wu, dan Kaisar Zun, meskipun ada 2 ranah yang berjauhan. Namun, hanya ada perbedaan garis pertama antara puncak Wu Huang dan Kaisar Zun. Jika Kaisar 100, maka puncak Kaisar Wu adalah 99,9. Dengan hanya satu sentuhan sentimen, Anda dapat melintasi puncak Kaisar Wu dan menjadi Kaisar. Dan tanda sentimen itu justru yang paling berharga. Sebagian besar beku mengalami kesulitan dalam melengkapi sensasi seumur hidup ini. Oleh karena itu, sebagian besar biksu juga tinggal di negara bagian Kaisar Wu seumur hidup, dan sulit untuk masuk. Jangan remehkan perbedaannya. Perbedaan kecil ini sebenarnya adalah perbedaan antara dunia dan dunia. Perbedaan sekecil apapun tidak dapat diprediksi. Itu bukan mengajarkan, tetapi tidak ada cara untuk mengajar. Dapat dimengerti, mudah dimengerti, dan akan segera menjadi Kaisar Zun. Tapi apa yang tidak bisa dipahami, saya tidak mengerti bagaimana mengatakannya, saya telah terjebak di sana sepanjang hidup saya, dan saya akan selalu tetap di puncak Wu Huang. Pola bunga, dalam 2 dekade terakhir, kakek dan kakeknya, sebenarnya tidak ada yang membantunya. Bentuk bunga itu sendiri juga mengalami stagnasi dan memasuki kondisi bottleneck. Awalnya, dari perspektif bentuk bunga, semua orang seperti ini. Semua orang pada tahap ini akan terjebak di sini, sulit untuk masuk. Tapi hari ini, Suliwer menggunakan fakta untuk mematahkan pandangan dan pengetahuannya. Jelas puncak Kaisar Wu hanyalah permulaan. Wu Huang Pinnacle bukan level atau bottleneck. Selama Anda memiliki bimbingan master yang baik, Anda juga dapat membuat langkah besar ke depan dan meningkat setiap hari. Belum lagi, Tuan Suliwer, betapa kuat dan mengerikannya. Sejauh menyangkut Suliwer cukup membuat orang tercengang. Bahkan kakek dalam bentuk bunga, yang belum menguasai misteri koeksistensi 5 elemen, masih mempelajari atribut berbasis kayunya sendiri. Sebaliknya, Suliwer, sambil menguasai atributnya sendiri, dia juga menguasai atribut yang diturunkan, dan dia bisa dengan bebas mengubah dan mengendalikan sesuka hati. Emas lokal, air emas, kayu akuatik, api bumi. Begitu Suliwer telah menyelesaikan semua 5 elemen, dia akan menjadi kaisar. Menguasai koeksistensi 5 elemen, Anda dapat membuka dunia, mengubah dunia, dan menjadi generasi kaisar. Tentu saja, ada lebih dari satu cara untuk mencapai kaisar surgawi. Namun, hanya kaisar langit yang telah menguasai 5 elemen adalah kaisar langit yang sebenarnya. Bahkan kaisar surgawi, pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk menguasai 5 elemen. Meski begitu, Suliwer tetap berada di ranah Wu Huang Peak. Tapi bentuk bunga tahu bahwa penguasaan Suliwer terhadap aturan 5 elemen telah melampaui sebagian besar kaisar.
Menghadapi permintaan berbentuk bunga, Suliwer tidak ragu sama sekali, dan menggelengkan kepalanya dengan datar dan menolak. Ini tidak seberapa dingin Suliwer. Memang benar bahwa Chu Xingyun sudah menjelaskannya sebelumnya. Di dunia ini, ada 3 balapan untuk setiap balapan, dan ada 3 tim perwakilan, serta seorang biksu es yang berpartisipasi dalam perlombaan roda balapan. Dari sekarang ke sekarang, Chu Xingyun telah mengolah biksu es paling penting, Suliwer, yang berpartisipasi dalam balap roda rasuan. Selain itu, Chu Xingyun telah melatih 2 tim atas nama 3 partisipasi klan utama. Jika Chu Xingyun juga melatih tim ketiga ini, itu sebenarnya tidak cocok. Dan yang paling penting adalah, tim 5 Terak dan tim pelayan mewarisi 5 elemen pedang Chu Xingyun dan 5 mantra elemen. Bahkan jika dia diberi tim lain, dia tidak punya cara untuk lulus. Apakah mungkin untuk mengajar kendo, atau mengeja, lagi? Bagi Chu Xingyun, hal-hal yang diulang tidak ada artinya. Seperti kata pepatah lama, Tao tidak bisa dikhotbahkan dengan ringan, dan Fa tidak bisa diajarkan tanpa izin. Saat ini, ras manusia di seluruh gerbang abadi bintang diwarisi oleh Su Xingfulu milik Chu Xingyun oleh tim pelayan. Dari tim Terak 5, cara pedang Chu Xingyun diwarisi. Dengan cara ini, itu sudah sempurna. Menarik satu tim lagi hanya menambah lebih banyak. Meskipun balapan besar di dunia ini pasti akan sulit. Tetapi di masa depan, pasti akan ada pertempuran untuk ortodoksi, dan bahkan seluruh umat manusia akan terperangkap dalam badai. Hari ini, Chu Xingyun, dia sudah bisa melihat melalui kabut waktu dan ruang dan meramalkan perubahan di masa depan. Selama disimpulkan, semua jawaban keluar. 20 tahun yang lalu, Chu Xingyun juga mempertimbangkan pertemuan 5 biksu paling berbakat dan berbakat di Akademi Xuan Huang untuk membentuk tim ketiga. Namun, setelah dikurangi, hasilnya jauh melampaui harapan Chu Xingyun. Inilah yang terjadi di dunia ini, dan niat baik mungkin tidak selalu melakukan hal-hal baik. Motivasi yang baik belum tentu menghasilkan hasil yang baik. Menurut alasan Chu Xingyun, jika dia akan menunggu 5 jenius super dalam bentuk bunga untuk membentuk tim dan mengajari mereka kendo dan mantra. Jadi ratusan juta tahun kemudian, kekuatan berasal dari para pelayan. Pasukan melahirkan dengan tim Slug 5, dan kekuatan yang berasal dari tim berbakat dipimpin oleh bentuk bunga. 3 kekuatan berdiri dengan 3 kaki dan memasuki konfrontasi tanpa akhir. Di bawah konfrontasi 3 kekuatan, ras manusia berdarah dan melayang. Dapat dikatakan bahwa tulang-tulangnya terbuka di alam liar, dan tidak ada ayam dalam ribuan mil. Ada ratusan orang yang tertinggal, dan pikirannya hancur. Hasil akhirnya adalah bahwa ketiga kekuatan utama hampir mati bersama. Waktu paling tragis. Dalam seluruh gerbang peri bintang, jumlah ras manusia telah menurun dari 1 triliun pada puncaknya menjadi kurang dari 1 juta. Dupa umat manusia, hampir terputus. Beberapa orang mungkin bertanya, karena mereka semua diajar oleh guru yang sama, bagaimana mereka bisa bermain melawan satu sama lain? Alasannya sangat sederhana. Yang pertama adalah perselisihan tentang ortodoksi. Setiap kekuatan menganggap dirinya otentik dan menolak untuk hidup di bawah yang lain. Yang kedua adalah perebutan kekuasaan. Pedang dan teknik yang diturunkan oleh Chu Xingyun terlalu kuat dan cukup kuat untuk mendukung kekuatan yang kuat dan kuat, sekte besar. Yang ketiga adalah perjuangan untuk kepentingan. Dalam analisis terakhir, kepentingan adalah yang mendasar dan kepentingan adalah segalanya. Untuk bersaing demi kepentingan, perlu untuk menempati sejumlah besar situs. Jika Anda ingin mendapatkan semua ini, di antara ketiga kekuatan Anda pasti akan jatuh ke dalam pertempuran. Bahkan Akademi Xuan Huang memiliki banyak jenius, dan bahkan super jenius. Tetapi bagaimanapun juga Chu Xingyun benar-benar mustahil untuk menyakiti orang. Menurut kesimpulan Chu Xingyun, jika hanya ada 2 kekuatan utama, semua yang ada di ras manusia adalah yang paling stabil. Satu lintasan ilmu pedang, satu lintasan mantra, dan satu sama lain mengambil jalan yang sama sekali berbeda, dan perselisihan di antara mereka juga yang paling sedikit. Di masa depan, bahkan jika ada perselisihan kepentingan, konflik tidak akan intens. Kendo adalah sistem kultivasi berdasarkan pelatihan tubuh. Teknik ini didasarkan pada sistem budidaya berdasarkan pada Tuhan. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh satu sama lain, serta harta karun alami, tidak persis sama. Meskipun ada bagian yang tumpang tindih, pada kenyataannya, ada saling melengkapi satu sama lain. Di wilayah yang ditempati oleh masing-masing dari 2 kekuatan utama, keduanya dapat menghasilkan eliksir dan roh rumput yang dibutuhkan oleh yang lain, tetapi ia tidak perlu. Dengan cara ini, satu sama lain dapat menggunakan transaksi untuk mendapatkan bahan yang mereka butuhkan. Adapun bagian yang tumpang tindih, itu adalah bahan yang paling menuntut, terpanas, dan paling mahal. Kendo berfokus pada pertempuran jarak pendek dan menengah. Teknik ini pada dasarnya semua keluaran jangka panjang dan pengeboman. Oleh karena itu, 2 kekuatan utama saling melengkapi satu sama lain. Begitu dalam pertempuran, kedua kekuatan perlu saling membantu dan mengandalkan satu sama lain. Menurut kesimpulan Chu Xingyun, kombinasi Yin dan Yang adalah yang paling sempurna dan paling tidak bertentangan.
Menara berkaki tiga ini tampaknya paling stabil, bahkan sudut-sudut segitiga terlalu tajam dan saling melukai, yang tidak bisa dihindari. Bahkan, keahlian pedang dari tim Slug 5, ditambah keterampilan tim pelayan, adalah sistem pertempuran paling lengkap. Hanya saja energi orang terbatas. Sama seperti segalanya, longgar. Lebih baik berlatih bersama dan berlatih untuk menguasai. Setelah menolak bentuk bunga, Suliwer kembali ke pacuan sepanjang jalan. Setelah bertemu dengan Chu Xingyun, lebih dari 10 orang meninggalkan arena. Selanjutnya, giliran tim pelayan dan tim Slug 5. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertandingan antara kedua tim ini. Meskipun mereka telah mengurangi kekuatan mereka ke tingkat beku biasa. Namun dalam 2 dekade terakhir, pengalaman bertarung kedua tim ini terlalu kaya. Kekuatan tempur tim pelayan tidak perlu penjelasan. 20 tahun, lebih dari 7.000 tahun pengalaman tempur, dan lebih dari 70 juta pertempuran, pengalaman pertempuran telah terlalu kaya untuk diperkaya. Selain itu, tim pendamping memiliki pemahaman yang mendalam tentang tim ras manusia utama. Setiap gerakan lawan, bahkan kebiasaan kecil, sudah ada di tangannya. Lawan telah kehilangan semua peluang kemenangan. Meski pemandangannya sangat meriah dan ganas. Namun, begitu pertandingan dimulai, kemenangan atau kekalahan sudah diselesaikan. Tidak ada keajaiban, tidak ada kecelakaan. Dalam setiap pertempuran, tim pelayan dan tim Terak 5 bertarung dengan mantap selama seperempat jam, dan kemudian mengalahkan lawan mereka tepat waktu. Alasan mengapa pertempuran begitu lama dipaksakan oleh Chu Xingyun. Tidak peduli seberapa nyata dunia fantasi itu, pada akhirnya itu adalah lingkungannya. Tidak peduli seberapa nyata kenyataan virtual Chu Xingyun, itu berbeda dari tim yang sebenarnya. Di bawah permintaan paksa Chu Xingyun, tidak peduli apakah kekuatan lawan kuat atau lemah, itu harus dimainkan selama seperempat jam. Benar-benar memahami detail dari pihak lain. Setelah memeras semua kartu lawan dengan saksama, mereka bisa meledak seketika dan mengalahkan lawan. Melalui data pertempuran ini, Chu Xingyun akan terus menyempurnakan hukum dunia mimpi, membuat dunia mimpi lebih nyata dan lebih sempurna. Selama 2 dekade terakhir, 5 residu Xuan Huang telah menghabiskan lebih dari 2000 tahun di lokasi uji coba medan perang Suire Primer. Setiap hari, mereka harus menghadapi binatang jiwa tulang yang jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun sampai akhir, mereka tidak membunuh binatang jiwa tulang. Namun, dalam pertempuran jangka panjang antara Yueji dan Bon Sol Beast yang kuat, naluri bertarung Xuan Huang Wuzu telah ditingkatkan menjadi ekstrim. Xuan Huang Wuzu telah benar-benar berlatih ilmu pedang sampai ekstrim. Hari ini, Xuan Huang Wuzu tidak memiliki ilmu pedang sama sekali. Atas dasar kesatuan manusia dan pedang, mereka telah mencapai kondisi di mana tidak ada gerakan untuk menang. Pedang mudah dilempar, yang mengandung misteri 5 unsur kendo. Dapat dikatakan bahwa, bunga pedang mekar, daun pedang jatuh. Pedang berdebu, pedang jatuh. Kemajuan kendo sendiri mungkin bukan masalah besar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa membosankan seseorang, selama tidak ada masalah mental atau intelektual, ia tidak akan sia-sia. Mungkin progresnya tidak sebesar residu Xuan Huang, tetapi tidak terlalu banyak. Anda tahu, Chu Xingyun menanam benih Wuxing Kendo di lautan pengetahuan mereka. Selama Anda bekerja keras selangkah demi selangkah, Anda pasti akan mencapai kondisi ini. Dan tidak seperti biksu Kendo biasa, akan ada belenggu, kemacetan, dan level. Dapat dikatakan bahwa 5 anggota tim Slug hanya perlu mempertajam Kendo melalui sejumlah besar tampilan. Proses memahami Kendo telah dimasukkan ke spesies pedang oleh Chu Xingyun dan ditanam ke lautan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, untuk 5 anggota tim Slug, meskipun mereka telah menjadi satu, mereka tidak memiliki langkah untuk menang. Tetapi mereka sendiri tahu bahwa ini bukan kredit mereka. Semuanya telah diserahkan kepada mereka oleh tuannya, dan satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah berlatih keras dan bertarung. Melalui pertarungan besar yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk mempertajam Kendo. Bukan hanya Kendo, bahkan cara mereka menyempurnakan tubuh, Chu Xingyun telah mengaturnya untuk mereka. Dalam 2 dekade terakhir, di medan perang Suire Junior, hukum waktu disesuaikan 100 kali lebih cepat dalam stasiun uji. Selama 2000 tahun, Xuan Huang 5 residu belum makan atau minum air. Bagi mereka, Jiuping Jin Dan adalah makanan mereka. Jiuping Spirit Liquid adalah air mereka. Bahkan air yang mereka gunakan untuk mandi adalah Jiuping Cui Essence. Selama lebih dari 2000 tahun, harta benda surgawi yang mereka konsumsi, serta roh dan tumbuhan, tidak dapat dihitung. Jika ramuan ini ditumpuk, mereka pasti bisa ditumpuk menjadi gunung besar. Di bawah penyiraman obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya dan cairan roh. Xuan Huang 5 Terak telah dibangun ke dalam tubuh 5 elemen pertempuran. Tubuh pertempuran platinum, tubuh pertempuran aoki, tubuh pertempuran air hitam, tubuh pertempuran api merah, tubuh pertempuran loes. 5 perang besar memiliki kekuatan magis dan kekuatan luar biasa. Apa yang disebut badan perang 5 unsur ini sudah merupakan badan dharma utama. Dengan kerja sama dari tubuh 5 elemen pertempuran, Xuan Huang Wuzu dapat membawa Kendo yang tak terlihat ke ekstrim.
Badan pertempuran 5 elemen sederhana sebenarnya hanya rata-rata. Tapi begitu itu dicocokkan dengan kendo 5 elemen, itu akan sangat berbeda. Terutama di bawah kesatuan manusia dan pedang, kekuatannya begitu tak terkalahkan. Jadi, meskipun di permukaan, tim Slug 5 sangat umum, dan tembakannya juga sangat kasual. Tampaknya setiap pertempuran nyaris mengalahkan lawan, dan itu hanya kebetulan. Tapi nyatanya, berdasarkan tubuh pertempuran 5 elemen, kedua belah pihak tidak dapat menggunakan senjata dan baju besi. Bahkan jika Xuan Huang Wuzu berdiri di sana, biarkan mereka menyerang, aku takut tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan mereka. Terutama ketika mereka mendesak tubuh Jiangang. Ketika kayu emas adalah air, api dan bumi, 5 elemen Jiangang ditumpangkan di sekitar tubuh. Sangat kokoh hingga ekstrim, dapat dikatakan bahwa King Kong tidak buruk. Tentu saja, sejauh kontes pemilihan Akademi Xuan Huang yang bersangkutan, Jiangang 5 elemen dari 5 residu Xuan Huang tidak dapat dipaksakan. Bukannya tim Five Slugs ingin bersembunyi, intinya adalah bahwa sebenarnya tidak perlu. Anda bisa menamparkan sampai mati dengan menamparkan, jadi mengapa pergi menari dan bermain senjata besar? Karena itu, meskipun tim Slug 5 dan tim pelayan menang sepanjang jalan, mereka tidak menarik perhatian siapapun. Tetapi tuan yang sebenarnya seterang dan luar biasa seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Ekspresi polos, gerakan menghina, teknik magis dan ilmu pedang dari kedua tim, serta mata yang dalam, memikat ribuan biksu di Akademi Xuan Huang. Tentu saja, semua hal di atas terlalu subjektif. Orang yang sama, waktu yang berbeda, lokasi yang berbeda, dan lingkungan yang berbeda, memberi orang perasaan yang berbeda. Apa yang benar-benar membuat kedua tim menonjol adalah bukan ekspresi, gerakan, mantra dan kendo mereka. Mata bahkan tidak dalam. Apa yang benar-benar membuat mereka semua menjadi berbeda, menjadi sangat menarik. Bahkan, catatan kedua tim. Di bulan pertama, 10 putaran kompetisi berturut-turut, kedua tim tetap menang. Namun, kinerja kedua tim tidak membangkitkan perhatian semua orang. Pada bulan kedua, itu merupakan kemenangan beruntun 10 pertandingan lainnya, dan kedua tim memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Namun meski begitu, kinerja kedua tim masih belum menarik perhatian semua orang. Lagi pula, ribuan biksu dari Akademi Xuan Huang telah mengumpulkan ribuan tim. Selama Anda cukup beruntung, Anda akan bisa menang selamanya. Ketika 10 putaran bulan kedua berlalu, masih ada 12 tim yang tetap menang. Tidak sampai akhir putaran ke-10 bulan ketiga, tim pelayan dan tim 5 Slug akhirnya menonjol. Jangan berpikir bahwa kemenangan beruntun adalah hal yang mudah. Kontes seleksi untuk Akademi Xuan Huang sangat ketat. Di setiap babak, pemenang cocok dengan pemenang, dan pecundang cocok dengan pecundang. Ambil tim pelayan sebagai contoh, jika mereka kalah dalam pertandingan ini, maka lawan mereka di game selanjutnya juga adalah tim yang kalah dalam game di babak ini. Sebaliknya, jika mereka memenangkan ronde ini, maka ronde berikutnya juga adalah tim yang memenangkan ronde ini. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah game yang menang berturut-turut, lawan yang mereka hadapi semakin tinggi. Sangat sulit untuk mempertahankan kemenangan. Khususnya pada tahap akhir menengah dan akhir, pada dasarnya tidak mungkin. Dengan berakhirnya putaran ketiga, tim Slug 5, serta tim pelayan, masih mempertahankan rekor kemenangan. Di seluruh Akademi Xuan Huang, hanya ada 4 tim yang masih mempertahankan rekor kemenangan. Selain tim Trak 5 dan tim pelayan, 2 tim lain yang mempertahankan kemenangan adalah 2 tim terbesar saat ini peringkat pertama dan kedua. Dengan berlalunya 3 bulan, kedua tim terbesar peringkat pertama dan kedua, bersama dengan tim pelayan dan tim 5 Trak, akhirnya harus cocok. Dengan peningkatan kemenangan beruntun, keempat tim ini pasti akan bermain di babak berikutnya. Perlu disebutkan, dalam 2 dekade terakhir, dengan catatan luar biasa, berada di peringkat pertama dan kedua. Meskipun, dalam 2 dekade terakhir, poin yang diakumulasikan oleh kedua tim belum dipertahankan hingga saat ini. Namun, karena mereka berada di peringkat pertama dan kedua, mereka tidak akan cocok satu sama lain. Menurut aturan, tempat pertama dan kedua akan melawan tim Trak 5 dan tim pelayan. Untuk sementara, semua beku di seluruh sekolah sedang menunggu 2 pertempuran puncak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.